Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 model penilaian kelas yang beranggotakan saya, Dwi Rokayah, beserta dua rekan saya, Dwiki Ardiansyah dan Dia Mulia Santika, akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Teknik Penyusunan Instrumen Tes. Langsung saja, yang poin pertama adalah langkah-langkah menyusun instrumen tes. Sebelumnya, bentuk-bentuk instrumen penilaian tes itu meliputi dua aspek, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan, dalam aspek pengetahuan itu meliputi tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis yaitu tes yang dimana tester mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis, begitu pula dengan jawabannya. Tes tulis itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Langkah-langkah menyusun soal pilihan ganda itu meliputi yang pertama, pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun soal isian yang meliputi yang pertama, pokok soal itu harus sesuai indikator, dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, pokok soal itu harus logis, ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Yang keempat, soal jawaban singkat menggunakan kalimat tanya. Yang kelima, soal isian menggunakan kalimat pernyataan, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun soal benar salah. Itu meliputi yang pertama, tulislah huruf B, S pada permulaan yang masing-masing item dengan maksud untuk melakukan dan mengerjakan penilaian. Yang kedua, usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab itu sama dengan soal yang harus dijawab. Yang ketiga, hindari item yang bisa diperdebatkan. Contoh, benar atau salah, kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Yang keempat, hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Yang kelima, setiap butir soal haruslah menguji pemahaman. Yang keenam, hindari pernyataan yang sangat umum. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menulis soal menjodohkan. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, soal itu harus logis dan homogen, ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Yang keempat, pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun soal uraian yang meliputi yang pertama, soal itu harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal itu harus logis, ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan itu jelas. Yang keempat, pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya itu diberikan dalam bentuk tulisan. Dalam menjawabnya itu tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, dan diagram. Yang selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan itu berupa pertanyaan-pertanyaan perintah kuis yang diberikan kepada peserta didik secara lisan, dan peserta didik itu merespon pertanyaan tersebut juga secara lisan. Langkah-langkah dalam menyusun tes lisan itu diantaranya, yang pertama, melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pembelajaran. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. Yang ketiga, membuat pertanyaan perintah yang disampaikan secara lisan. Yang keempat, melakukan tes dan analisis untuk mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang selanjutnya adalah penugasan. Penugasan itu adalah pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara pribadi atau kelompok. Cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswanya. Langkah-langkah dalam menyusun soal penugasan itu, yang pertama, menetapkan tujuan pelaksanaan penugasan. Yang kedua, menyusun beberapa pertanyaan penugasan. Yang ketiga, melakukan pemetaan siswa berdasarkan kompetensi dan daya serap siswa terhadap materi bila dilaksanakan secara berkelompok. Yang keempat, menyusun pedoman penskoran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dwiki Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi
Aspek keterampilan. Aspek keterampilan meliputi penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Penilaian kinerja representatif atau dapat digeneralisasi, lalu otentik, lalu multidomain, lalu dapat diajarkan dan adil, lalu visible, lalu dapat diskor. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek dapat dilakukan pada setiap langkah yang meliputi persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, penilaian produk. Instrumen penilaian produk meliputi rubrik analitik, rubrik holistik, dan aspek yang dinilai dalam penilaian produk ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria berkaitan dengan kualitas teknis dan estetis suatu produk. Kriteria-kriteria tersebut harus lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio. Hasil penilaian praktik, produk, dan proyek dapat didokumentasi oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio dokumentasi. Dokumentasi hasil penilaian ini menggambarkan perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik secara keseluruhan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik, umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna, lalu melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh penyusunan instrumen tes. Yang pertama, tes tulis. Langkah-langkah dalam menyusun tes tertulis meliputi yang pertama, penentuan tujuan tes. Yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi tes. Ini contoh soal pilihan ganda. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam, kecuali A. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru, B. Sulit bersenyawa dengan logam, C. Memiliki pH kurang dari 7, D. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kunci jawabannya C. Telah ada revisi. Pokok soal di atas menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda, yaitu menggunakan kata bukan dan kecuali, sehingga menyulitkan peserta didik memahami pokok soal. Pembenahan soal seperti berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah A. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru, B. Sulit bersenyawa dengan logam, C. Memiliki pH kurang dari 7, D. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kunci jawabannya yaitu C. Selanjutnya, contoh soal isian. Petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, pilihlah A bila jawaban 1, 2, dan 3 benar. Pilihlah B bila jawaban 1 dan 3 benar. Pilihlah C bila jawaban 2 dan 4 benar. Pilihlah D bila jawaban 4 saja yang benar. Contoh soal. Pada kalimat manakah dari kalimat-kalimat berikut subjek dan predikat tidak setuju? Yang pertama, bila ia menang maka ia suka. Yang kedua, politik tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, mayoritas selalu benar. Yang keempat, penyebab krisis ekonomi sulit untuk dipahami. Selanjutnya, contoh soal benar salah. Contoh B. S. Mahasiswa kelas A215 Pendidikan Matematika UNM rajin belajar. Petunjuk penyusunan tes benar salah. Tulislah huruf B, S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan mensinkronkan. Yang kedua, disarankan jumlah butir yang harus dijawab B sama dengan yang dijawab S. Dengan demikian, perlu dihindari menyusun pola jawaban dalam bentuk BSB, SBS atau SSBB, 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 SS. Yang ketiga, perlu dihindari item yang masih diperdebatkan. Yang keempat, perlu dihindari pernyataan-pernyataan yang hampir sama dengan yang ada di buku. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Dia Mulia. Contoh soal menjodohkan seperti kolom di bawah ini. Ada dua kolom yaitu kolom A dan kolom B. Kolom A membuat fungsi bagian panca indera dan kolom B membuat bagian-bagian panca indera. Selanjutnya contoh soal uraian. Mengapa pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia? Dan contoh lagi uraian terbatas, yaitu bagaimana hubungan pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup manusia dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya uraian terstruktur, yaitu setiap pertanyaan atau yang diajukan mengacu kepada suatu
tertentu sehingga lebih jelas dan terarah. Soal-soal berkaitan satu sama lain dan bisa diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Data yang diajukan dalam soal berstruktur bisa berupa angka, tabel, grafik, gambar, bahkan kasus bacaan tertentu, diagram, model, dan lain-lain. Selanjutnya contoh testisan. Perubahan benda cair ke padat disebut. Nah, itu bisa dilihat tabel di bawahnya. Selanjutnya contoh soal penugasan. Perusahaan informasi mempunyai 5 SPG untuk ditempatkan pada area penjualan dan ongkos seperti tabel. Pertanyaan, bagaimana menempatkan SPG agar ongkos minimum dan beberapa ongkos totalnya. Selanjutnya contoh penilaian kinerja, yaitu contohnya seperti berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, bermain peran, berbalas pantun, drama, teater, dan masih banyak lagi. Contoh penilaian produk, yaitu dalam aspek kualitas dan estetik produk karya tersebut. Terus contoh penilaian portofolio, yaitu memulai dengan model konkret sebelum memberi tugas, misalnya ringkasan cerita, model dibahas bersama, kemudian diuraikan ciri-cirinya, misalkan pembukaan, isi, penutup, dan lain-lain. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan instrumen tes. Kelebihan dan kekurangan instrumen tes itu ada banyak. Di antaranya, kelebihannya yaitu dapat mencakup materi pelajaran yang luas, mudah untuk memberikan skor, terus dapat mengukur indikator dalam ranah kognitif yang lebih beragam, terutama dengan menggunakan stimulus pada soalnya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kekurangan instrumen tes. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat butir soal, kemampuan membaca siswa ikut menentukan. Terus jika bentuk pilihan ganda adalah satu-satunya bentuk soal yang digunakan pada ujian-ujian yang menentukan, misalnya pada guru, misalnya pada UAS, UKK, UN, maka guru dapat terjebak pada situasi mengajar siswanya dengan cara drill, terutama jika soal-soalnya mayoritas berbeda pada level pengetahuan dan pemahaman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.